Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Yogi Hendrayani SPDI, mahasiswa PPG-PAI batch ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Syarif Kasim. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas Farhan, silahkan dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Amin ya robbal alamin. Apa kabar semuanya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah makan siang semuanya? Mandi tadi di rumah? Alhamdulillah. Baik, Bapak absen dulu ya kehadiran anak-anak Bapak hari ini. Yang pertama, Aisyah Farzana hadir? Hadir. Almera? Hadir. Oke. Baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biar kita tidak lupa sama pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin, kita ingat-ingat dulu ya. Bapak mau bertanya nih sama anak Bapak, pelajaran kemarin. Kita pilih dulu namanya. Sebentar ya. Oke, kita masukkan dulu namanya. Coba, siapa yang mau dimasukin namanya? Oh, semuanya ya. Oke. Kira-kira siapa yang muncul? 1, 2, 3. Mana suara bebeknya? Ah, itu dia suara bebek tuh. Wah. Ima. Sebentar. Oke. Ima, Asrima. Oke. Udah siap? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ingat nggak sih, Asrima? Menghormati guru dan orang tua. Kalau di rumah, Asrima suka bantu orang tuanya nggak? Kadang iya, kadang nggak? Oh, berarti kadang iya, kadang nggak. Coba sebutkan satu contoh menghormati orang tua yang keras suaranya. Contohnya apa? Membantu pekerjaannya, boleh. Ada yang mau menambahkan? Coba Almera, apa contoh menghormati orang tua? Sopan santun. Sopan santun. Kayak mana tuh sopan santunnya? Kita apakan punggung kita? Punggung kita diapakan? Dipijit? Enggak, diapain? Dibungkukkan. Ya. Kalau di depan orang tua. Kalau misalnya lewat di depan orang tua. Misalnya nih, ada mama, papa di ruang tamu, lagi ada tamu. Kita mau keluar rumah. Kita jalannya tegak gini atau membungkukkan badan? Ya, membungkukkan badan sambil minta izin. Oke, kita pilih lagi orangnya. Selanjutnya, kira-kira siapa? Oke. Naufal. Oke. Mana Naufal? Oke, Naufal. Naufal,
Tadi kan Bapak sudah nanya tentang menghormati orang tua. Tentu sekarang Bapak mau nanya bagaimana cara menghormati guru. Nah, coba Noval sebutkan satu contoh menghormati guru. Apa Noval? Bicara dengan lembut. Bicara dengan lembut. Misalnya pas bertanya gitu ya Noval ya. Coba misalnya Noval mau bertanya, apa yang dilakukan pertama kali? Mengangkat tangan. Tangan kanan atau kiri Noval? Kanan. Terus? Apalagi? Bilang apanya? Pertanyaannya. Oh, menanyakan apa yang mau ditanyakan dengan suara yang lembut. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum masuk, Bapak mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Bentar ya. Oke, sudah nampak ya? Baik, anak-anak, hari ini kita belajar tentang puasa. Nggak terasa sebentar lagi akhir tahun depan kita akan berpuasa. Seneng nggak datang bulan Ramadan? Apa yang paling disenangi? THR langsung, berarti lebarannya ya? Dapat makan banyak. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita belajar hari ini tujuannya apa? Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan anak-anak Bapak ini mampu yang pertama meyakini pelaksanaan puasa itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, nanti anak-anak Bapak setelah belajar ini bisa menjelaskan arti puasa itu apa dan ketentuan-ketentuannya apa aja. Ketiga, bisa menunjukkan hafalan niat puasa dan doa berbuka puasa dengan benar. Dan yang terakhir, nanti kita sama-sama akan membuat poster ajakan berpuasa Ramadan dengan benar. Oke, apa sih yang dirasakan pas puasa itu? Apa Mauri? Lapar dan haus. Apa lagi? Arfan dulu. Arfan di belakang semangat dia. Apa yang dirasakan Arfan saat puasa? Haus. Haus. Almera? Tenggorokan kering. Tenggorokan kering. Adiba? Kekerasan. Menahan kekerasan maksudnya menahan emosi ya. Menahan emosi kalau lagi marah. Kairen, apa Kairen? Itu menahan amarah. Oh, menahan amarah. Berarti kalau lagi puasa itu kita merasakan haus, merasakan lapar, dan merasakan kesal mungkin karena ada yang mengganggu atau mungkin karena berbukanya lama. Oke, lanjut. Pengertian puasa. Ada yang tahu arti puasa? Siapa yang mau menjawab? Oke, Farhan. Coba Farhan jelaskan apa itu puasa Farhan yang Farhan tahu. Menahan dan mencegah yang membatalkan puasa. Oke, menahan dan mencegah yang membatalkan puasa. Ada yang mau nambahkan? Apa tuh Adiba? Menahan lapar dan haus. Oke, Adiba menambahkan menahan lapar dan haus dan yang membatalkan puasa. Coba kita cek. Puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Ada mulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi untuk puasa ini ada dalilnya. Ada yang memerintahkan kita untuk puasa. Allah dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang beriman aja nih, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang dulu juga sudah diperintahkan puasa. Agar apa? Agar Bisa merasakan kayak mana orang susah. agar kita semua bertakwa. Syarat wajib puasa. Udah tahu belum syaratnya? Islam. Oke. Mantap. Satu-satu. Oke. Islam. Kalau ada teman kalian
yang non-Islam dekat rumah ikut puasa, dia penasaran tuh. Pengen puasa lah, biar kayak yang Islam bisa nahan lapar haus. Puasanya sah apa enggak? Enggak. Karena ya tidak Islam, karena syarat yang wajib puasa itu orang Islam. Yang kedua, balik. Bapak balik nih. Balik badan gitu? Enggak. Jadi balik itu artinya dewasa. Apa tanda-tanda dewasa? Ada yang tahu? Coba biar dengar suaranya Farhan. Apa Farhan? Memiliki jakun. Memiliki jakun. Itu biar suaranya berubah jadi besar. Ismi apa? Haid. Haid kalau perempuan biasanya ngertinya itu namanya datang bulan. Good. Mampu. Mampunya maksudnya orang kaya gitu ya yang boleh puasa ya. Jadi coba apa? Mampu mengerjakan puasa. Mampu mengerjakan puasa. Novel mau nambahkan? Biar apa sih? Ayo, Novel lupa Novel. Lupa, Pak. Almera apa? Mampu itu maksudnya? Mampu menahan lapar dan haus. Oh, mampu menahan lapar dan haus. Boleh. Tadi berarti sehat badannya dan mampu dia menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Pak, dulu tahun kemarin saya pernah tuh, Pak. Nggak puasa karena sakit. Boleh nggak? Boleh. Kemudian misalnya ada nenek atau kakek kita yang tak sanggup lagi puasa, tak puasa boleh? Boleh, asalkan diganti. Kalau tak bisa lagi mengganti, nanti ada namanya membayar fidyah. Nanti kelas 5 kita belajar ya. Oke, kita lanjut. Suci dari haid dan nifas. Kadang kita suka kasihan kan sama mama kita habis melahirkan kan sakit itu kan, masih ada darahnya, dia itu tidak diwajibkan puasa tapi harus diganti juga. Itu maksud dari nifas. Kalau haid udah tahu semua ya, datang bulan tadi. Kemudian rukun puasa yang pertama niat. Nah, keluar dia niat puasa, hafal semuanya niat puasa nih. Bolehlah kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu maghadin an adai fardis sahri ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Oke, jadi niat ini masuk dalam rukun. Kalau kita lupa membaca niat, otomatis puasanya tidak sah. Jadi gimana kalau misalnya lupa baca niat, Pak? Besoknya gimana cara mengatasinya? Boleh baca niat untuk 1 bulan. Atau biasanya habis sholat tarawih membaca sama-sama dengan imam di masjid. Atau minta tolong orang tua diingatkan biar tidak lupa. Selanjutnya doa berbuka. Nih pasti udah hafal semua nih, Bapak yakin nih. Karena doa ini paling ditunggu-tunggu ketika berpuasa. Habis baca doa ini kita bisa makan. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Mantap semangatnya anak-anak. Bapak udah hafal semua. Yang kedua, rukun puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Oke, kita lihat apa saja sih yang membatalkan puasa itu. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Di kelas ini ada yang punya makanan favorit nggak? Apa makanan favoritnya? Siapa? Farhan apa favoritnya? Gulai ayam. Mantap, ayam bumbu. Rendang. Nasi goreng. Ayam sambal.
Ayam semua. Almera apa? Ayam juga lagi. Oke. Ayam kecap. Oke. Jadi misalnya kalian ini suka sekali sama makanan yang tadi kalian sebutkan. Kalian sudah niat puasa tadi malam, tapi nggak sahur. Lupa sahurnya. Udah dibangunin, tapi tidak bangun. Kemudian pas bangun tidur, buka tudung saji, masih ada makanan kesukaan kalian itu. Nggak ada orang di rumah. Mau nyicip sedikit. Nggak ada yang tahu nih. Batal nggak puasanya? Batal. Walaupun sedikit. Apalagi sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, misalnya kita minum habis main bola, terus langsung ke dapur kita minum banyak-banyak tapi kita lupa, batal nggak puasanya? Enggak, karena tidak sengaja. Itu rahmat atau berkah dari Allah. Oke, kita menulis dulu biar ingat nanti pelajaran hari ini. Oke, yang ini. Coba silahkan ditulis di buku agama, ya. Silahkan ya. Oke, sekarang coba semuanya berdiri, kita melemaskan otot kita dulu, biar semangat. Berdiri di kursinya saja ya. Oke. Ayo Ros, sudah? Oke. Ayo Irfa. Yuk. Udah? Oke. Tahu huruf hijaiyah ya? Tahu. Bisa menulisnya ya? Sekarang kita menulisnya di udara. Di udara. Coba sama-sama kita tulis huruf A. A. Arfan semangat ya. Set katanya. Wih. Kayak pakai pedang ya. Ba. Ba. Ta. Titiknya 2. Tik tik. Ta. Titik 3. Oke, sekarang pakai kepala. Nah, kepalanya biar nggak pegel. Coba ginikan dulu. Bunyi nggak? Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Sekarang kita buat huruf ta. Bentar, titik 2, garis. Ti. Putar, titik 2. Kepalanya aja yang bergerak ya, mulutnya nggak usah. Ada yang gitu tadi Bapak lihat. Oke, huruf ya, kepalanya. Titiknya di bawah, garis. Mau huruf apa lagi coba yang susah? H besar. H besar. Putar. Kasih garis. Apa lagi? Do. Do susah tuh. 1, 2, 3. Do. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Nanti tugasnya di dalam, sebentar ya. Di dalam ada studi kasus atau masalah sehari-hari tentang puasa. Tugasnya nanti bersama kelompok mencari solusi. Ya Adiba ya, mencari solusi. Bagaimana permasalahan itu bisa kita atasi. Yang kedua, nanti sama-sama kita akan membuat poster. Irfa, buat poster nanti ya. Oke, pertama tugasnya apa? Mengerjakan studi kasus. Yang kedua membuat poster. Kelompoknya Bapak bagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. Kursi yang depan dibalik. Ayo, dibalik. Kursi yang depan balik. Alifah ke samping sini, Sazi ke sini, Arfan ke situ. Gibran sini. Arfan geser dikit biar muat si Gibran ke sini. Oke, sip. Serong aja ya. Oke, bagus. Sebentar. Nama buah-buahan mau kelompok apa? Stroberi, mangga, anggur. Mangga udah ada. Semangka. Stroberi, mangga, anggur, semangka. Oke. Silakan. Sebentar. Sabar, sabar. Silakan. Ini soalnya.
Untuk diskusi ini sama buat poster, Bapak kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya. Silakan diskusi sama teman-temannya. Disesuaikan ya gambarnya ya. Boleh ditambahkan? Boleh. Untuk waktunya 5 menit lagi ya. Yuk, angsur-angsur disiapkan bikin posternya. Oke, udah. Silakan berhenti dulu. Kita mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raffi sangat bersemangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Namun malam itu ia tertidur lebih awal dan lupa membaca niat puasa. Pagi harinya ia tetap menahan lapar dan haus. Saat di sekolah ia bertanya kepada gurunya, "Bu, apakah puasaku sah kalau lupa niat?" Nah, jadi ada masalah gini, namanya Raffi. Dia lupa baca niat puasa tapi tetap puasa. Kira-kira pertanyaannya apa? Pertanyaannya, menurutmu apakah puasa Raffi sah? Sah nggak puasanya itu? Ayo jawab. Tidak sah. Tidak sah karena niat itu termasuk dalam rukun puasa. Oke, coba gambarnya dikasih tahu ke teman-temannya. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Sini, pinjam Bapak. Dikumpul. Nama kelompoknya udah ya? Nah, silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dina sedang berpuasa. Siang hari adiknya merebut mainannya dan Dina langsung marah besar. Ia berteriak dan memukul adiknya. Setelah itu Dina merasa menyesal. Oh, jadi ada yang namanya Dina pas puasa dia marah sama adiknya. Pertanyaannya, 1. Apakah marah termasuk hal yang dapat mengurangi pahala puasa? jawabannya? Iya. Nah, betul nggak itu marah mengurangi pahala puasa, Naufal? Betul? Betul. Apalagi yang mengurangi pahala puasa selain marah? Toksik. Berbohong. Apalagi? Berkata kotor. Oke. Gambarnya coba ditunjukkan ke teman-teman. Oke, bagus ya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat bulan Ramadan, Alia melihat temannya, Bunyi dia. Bima, sedang makan di kantin sekolah. Ketika ditanya, Bima berkata, "Aku tidak puasa karena belum kuat." Alia bingung apakah Gak harus apa-apa. menunggu atau diam saja. Oke, jadi ada temannya namanya Bima. Dia berbuka di sekolah, nggak puasa dia. Nah, jadi kalau kalian melihat teman seperti itu, apa yang dilakukan? Pertanyaan pertama. Apa sikap yang sebaiknya dilakukan Alia? Menasehati dengan lemah lembut. Nah, jadi kalau nampak teman yang nggak puasa, boleh dimarahin? Nah, menasehati dengan lemah lembut. Coba gambarnya ditunjukkan. Wah, indah warna-warni. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari menjelang berbuka, Ridho membantu ibunya menyiapkan makanan. Walau lelah dan haus, ia tetap semangat setelah berbuka. Ia merasa sangat senang karena telah membantu ibunya. Oke, jadi ada anak tetap membantu ibunya walaupun berpuasa. Lanjut. Pertanyaan 1. Apa sikap baik yang ditunjukkan Ridho Apa sikap baiknya? taat kepada orang tua? Wah, bagus. Taat kepada orang tua walaupun puasa harus tetap membantu. Gambarnya coba ditunjukkan. Oke, bagus ya warnanya. Tepuk tangan.
Terima kasih. Hati-hati kabelnya. Oke, perhatikan. Selanjutnya Bapak punya soal. Soalnya cuma 7. Ini untuk mengukur pemahaman anak-anak Bapak sudah sampai mana yang dipahami yang kita pelajari tadi. Silahkan dikerjakan langsung di kertasnya. Siap? Siap. Oke. Pak kasih waktu 5 menit, dibaca dengan hati-hati ya. Oke, udah siap semua? Bapak ambil ya kertasnya ya. Baik, tadi udah ngerjain semua. Bisa menjawab soalnya? Bisa, alhamdulillah. Sekarang kita main game. Mau main game? Main game ini tujuannya untuk mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari lagi. Gamenya game susun kata. Jadi nanti ada kata diacak. Tugas anak-anak Bapak setiap kelompok nanti akan menyusun kata-katanya. Siap ya? Siap. Coba baris dulu dari kelompok ujung, silakan. Di sini, baris sini. Akan, Kairan maju. Ayo, pilih nomor huruf apa? Kalau susah mencari hurufnya bilang Bapak. 1, 2, tekan. Mau huruf apa? Nih, P, coba. Betul, silahkan kembali. Lanjut, Rasid. Nyari huruf apa? Betul, Rasid. Silahkan. Betul, lanjut. Ayaro. S ini. Oke, terakhir. Sazi. Betul, tepuk tangan. Silakan. 1, 2, 3, maju Almira. Ayo, apa kira-kira mau huruf apa? Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Salah. Lanjut. Mauri, 1, 2, nyari huruf apa? M, coba. Betul, M. Nyari huruf? Betul, A. Ayo Abang Noval, huruf? Betul, lanjut. Alif. Huruf apa alif? P, cari. Ah, itu dia. Betul, satu lagi. Betul, tepuk tangan. 1, 2, 3. Ayo, cari huruf F. Coba, salah huruf. Lanjut, Asrimah. Nyari huruf? Salah. Ayo, lanjut. Huruf M, betul. Ayo, dilanjutkan. Arika nyari huruf? Oke, betul. Lanjut. Ayo, Arfan. Udah mulai nampak ini katanya. Bagus, Arfan. Hati-hati kabelnya, Arfan. Bagus. Lanjut. Huruf? Betul. 2 lagi. Adiba. Ih, ini. Betul. 1 lagi, Arika. Huruf? R, betul. Tepuk tangan. 1, 2, 3. Berubah dia. Cari huruf apa? Tengok. 1, 2, 3. Betul. Lanjut. Atifa. Huruf? A, betul. Lanjut. Farzana. Huruf? Betul. Lanjut. Hati-hati kabelnya. Gibran. Betul. 3 huruf lagi. Ayo, Abang Ryan. Mau huruf apa? Bagus. Ayo, Farhan. Iya, terakhir. Silahkan. Atifa. Huruf? Tepuk tangan. Oke, duduk yang rapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita tentang puasa hari ini sudah selesai. Coba kita ingat sama-sama lagi. Tadi kita udah belajar tentang apa aja? 1, puasa. Apanya puasa tadi? Artinya apa artinya tadi? Bagus. Menahan diri dari lapar, haus, dan yang membatalkan puasa. Syarat wajib puasa apa tadi yang pertama? Islam, balik, berakal, mampu, bukan musafir. Oke, yang terakhir ada dia suci dari haid dan nifas. Yang membatalkan puasa apa saja? Berbohong mengurangi puasa, makan minum, muntah sengaja, merokok, dan
murtad. Oke, bagus. Marah kan mengurangi pahala puasa. Alhamdulillah. Senang belajar hari ini? Senang. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang hikmah puasa. Jadi puasa itu ada hikmahnya. Apa saja hikmahnya? Nanti akan kita pelajari minggu depan. Sekian belajar kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.